lagi dari proses persidangannya, yang mana para saksi dari pihak lapas itu lebih banyak mengatakan tidak tahu, tidak ingat. Jadi yang menyebabkan kami ini semakin meyakini gitu loh bahwa ini something wrong gitu loh. Nah, jadi balik lagi pada prinsipnya, Ganas bukan mendukung siapapun, ya. Kami hanya ingin proses persidangan ini berjalan secara adil, ya. Kalaupun misalkan Amar Zoni tidak terbukti bersalah, ya tolong dibebaskan. Tetapi kalau misalkan dalam pembuktiannya ternyata Amar Zoni terbukti dengan dakwaannya dan dia itu bersalah, ya silakan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Untuk terkait perkara kasus, apa sih yang membuat abang benar-benar greget untuk melihat, apalagi datang ke persidangan Amar Zoni? Ya, jadi awal mula Ganas itu dilibatkan di perkara Amar Zoni ini sejak Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Mulanya itu kami memandang ini ada sesuatu gitu loh yang tidak lazim lah gitu ya. Sehingga kan Nusa Kambangan ini kan penjara yang super ketat lah ya gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita saat itu, kenapa Amar Zoni itu dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya, apakah dia seorang gembong narkoba kah? Ya. Nah, tetapi informasi yang disampaikan oleh Dirjen Pasar itu bahwa pemindahan Amar Zoni itu tidak terkait transaksi narkoba dalam lapas, tetapi karena ada temuan ganja 1 linting katanya di dalam selnya. Jadi penyebab itulah yang Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, dalam yang saya baca ya, ini saya juga dapat suratnya juga tuh, surat perpindahan Amar Zoni dalam rangka Amar Zoni sebagai warga binaan. Nah, menurut kami itu agak aneh gitu ya. Apakah 1 linting ganja itu sehingga menyebabkan seseorang bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan? Karena ini tidak pernah diungkap oleh lapas. Tapi kan fakta di persidangan kemarin, barang buktinya. Ya, makanya ada ketidakpersesuaian antara Dirjen Pas dengan kejaksaan atau kepolisian. Ini yang menjadi teka-teki ya, yang membuat Ganas itu ingin mencari tahu gitu loh, apa yang menjadi penyebab gitu loh. Nah, sejak kita mengikuti perkara ini memang terdapat kejanggalan gitu ya, yang mana dari proses pemindahannya ya kan, terus juga sempat hakim minta dihadirkan Amar Zoni, juga Dirjen Pas menolak. Lanjut lagi dari proses persidangannya, yang mana para saksi dari pihak lapas itu lebih banyak mengatakan tidak tahu, tidak ingat. Jadi yang menyebabkan kami ini semakin meyakini gitu loh bahwa ini something wrong gitu loh. Apakah ini memang ada transaksi yang mana memang tidak diinginkan untuk publik mengetahuinya, ya. Jadi balik lagi pada prinsipnya, Ganas bukan mendukung siapapun, ya. Kami hanya ingin proses persidangan ini berjalan secara adil, ya. Kalaupun misalkan Amar Zoni tidak terbukti bersalah, ya tolong dibebaskan. Tetapi kalau misalkan dalam pembuktiannya ternyata Amar Zoni terbukti dengan dakwaannya dan dia itu bersalah, ya silakan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Gitu loh. Jadi kami tidak mendukung Amar Zoni atau kami mendukung pemerintah, tidak. Kami ingin proses persidangan ini berjalan secara fair, secara adil, dan bisa membongkar fakta-fakta yang terjadi di lapas. Makanya kami bantu Amar Zoni mendapatkan perlindungan dari LPSK. Itulah upaya-upaya kami gitu loh. Jadi
supaya pahami juga oleh masyarakat, Ganas ini berdiri untuk ditegakkannya keadilan. Kami ingin pintu masuk pintu masuk peredaran narkoba di lapas itu bisa dibongkar. Gitu. Jadi itu yang memotivasi Ganas kenapa mau terlibat dalam perkara Ahmad Doni. Bang, abang kan sebagai Ganas. Ganas itu kan gerakan anti narkoba. Dalam kata narkoba itu kental untuk perkara kasus, apalagi narkoba. Ya. Tapi kalau lihat dari persidangan Ahmad Doni, melihat di argumentasinya bahwa dia tidak melakukan itu, banyak sama dengan terdakwa lain, bahwa di saat itu juga ada tekanan dan akhirnya dia mengungkapkan kata-kata inilah. Nah, abang melihat itu gerak-gerik itu terbaca nggak sih, bang? Karena dengan proses hukumnya sekarang ini. Ya, kalau saya melihat ini kan antara saksi dengan para terdakwa ini kan banyak perbedaan pendapat. Yang saksi mengatakan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah mengakui. Oke. Nah, kemudian juga penyidik membuktikan melalui video pengakuan, ya kan, bahwa terdakwa ini pernah mengakui pada saat di BAP, ya. Tapi kan harus diingat, pengakuan terdakwa itu tidak memiliki nilai pembuktian. Oke, nol ya. Nol, ya. Jadi mau tidak mau jaksa harus bekerja keras untuk membuktikan apakah barang bukti yang ditemukan itu betul milik para terdakwa. Ini nggak gampang, ya. Pembuktian kepemilikan itu mudah kalau langsung didapati, ya kan, tertangkap tangan. Mudah pembuktiannya. Tetapi kalau barang itu tidak berada padanya, ya, tidak tertangkap tangan, dia memegang narkoba, pembuktiannya jauh lebih sulit. Tapi kan sudah ada proses BAP, bang. Gimana, bang? Ya, BAP itu kan bukan sebagai dasar hakim menjadikan suatu pembuktian. Karena yang namanya keterangan saksi, keterangan terdakwa itu bukan yang ditulis dalam BAP, tetapi yang disampaikan dalam pengadilan. Itu yang harus dipahami. Jadi ini bukan hal yang hal yang baru, ya. Semua ahli hukum pun tahu, ya, bahwa pengakuan atau bukan keterangan saksi terdakwa itu, keterangan ahli itu adalah yang disampaikan di depan persidangan, bukan yang di dalam BAP. Jadi itu hal yang biasa antara BAP dengan keterangan yang disampaikan di persidangan itu berbeda, itu hal biasa. Nah, hakim mana yang akan dipilih? Yang pasti dipilih ada keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Oke, tapi kan pandangan hukum juga melihat kalau emang ada buktikan kalau Ahmad Doni merasa disetrum, merasa diintimidasi, sudah ada penekanan. Nah, abang melihatnya harus gimana juga, bang? Ya, kalau bicara pembuktian kan sekarang dari pihak kepolisian bisa nggak membuktikan bahwa barang bukti itu milik Ahmad Doni? Oke. Ya kan? Kalau Ahmad Doni membuktikan, ya ini kan duksi visumnya dia nggak ada. Tapi kan ini kan bisa dijadikan saksi, ini kan ada 45 orang. Ini kan bisa menjadi kesaksian mahkota. Oke, kekuatannya ada ya? Bisa dong, ya kan? Saksi A disetrum dilihat oleh saksi B, benar nggak? Saksi B disetrum dilihat saksi C, itu kan bisa jadi pembuktian. Dan sekarang balik lagi, penyidik bisa membuktikan kalau itu nggak disetrum, kan gitu loh. Hal yang mudah menurut saya membuktikan adanya penganiayaan itu, karena dia nggak sendiri, dia lebih dari sendiri. Jadi saksi-saksi lain bisa menjadi saksi yang pihak lain, gitu loh. Itu hal yang mudah dibuktikan sebetulnya. Oke, bang, untuk closing dengan di tanggal 8 kesaksian terdakwa ini, apa, bang, dari sisi hukum dan dari Ganas sendiri untuk Ahmad Doni sendiri, bang? Ya, saya berharap nanti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para terdakwa itu dapat membantu mereka membuktikan bahwa
barang-barang tersebut bukan milik mereka, kan gitu ya. Oke. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, kita ingin melihat ahli pidana memberikan keterangan terkait pembuktian. Alat-alat bukti yang disampaikan atau saksi-saksi yang disampaikan oleh JPU. Nah, jadi kita ingin lihat apa pendapat para ahli hukum ya yang disampaikan oleh jaksa maupun dari pihak pengacara, karena ini yang menariknya nanti di sana. Karena ada beberapa yang saya lihat itu terkait proses penggeledahan gitu ya. Terus juga proses pemeriksaan yang tidak didampingi oleh pengacara, yang mana itu sudah jelas diatur dalam KUHP gitu ya, tapi dalam prakteknya itu tidak berjalan. Nah, kita mau lihat nih ahli hukum, karena nanti kalau pendapat hukum ahli itu nanti mengatakan bahwa proses yang dilakukan pembuktian JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, besar kemungkinan para terdakwa bisa bebas. Tapi abang melihat dari kenetralitasan seorang hakim kebijakan sampai meminta JPU untuk akhirnya dihadirkan Ahmad Yoni persidang. Abang melihatnya gimana sih kenetralitasan dan ketegasan seorang hakim yang sekarang menjalani sidang Ahmad Yoni? Iya, jadi pada saat kita mengetahui bahwa jaksa telah bersurat ke Dirjen Pas untuk menghadirkan semua terdakwa, namun ditolak oleh Dirjen Pas dengan alasan bahwa seluruh terdakwa adalah warga binaan, jadi tidak diberikan izin. Dari situ kami sudah melihat adanya arogansi sebetulnya dari Dirjen Pas. Iya kan? Bahwa yang namanya penetapan hakim itu jauh lebih tinggi dibanding surat keputusan Dirjen Pas. Betul. Ya, dan kami pada saat itu sempat mengirimkan surat ke Menko, ya kan, Pak Yusril, ya kan, agar tolong proses tinjau ulang atau diproses ya. Karena ini akan menjadi presiden buruk. Betul. Ya, saya juga kebetulan lawyer. Coba bayangkan besok kemudian hari ada permohonan penetapan hakim yang tidak dilaksanakan oleh JPU. Wah, ini kan penghinaan terhadap persidangan. Gitu loh. Jadi ya kami bersyukur ternyata majelis hakim tetap konsisten dengan penetapannya saat itu. Tapi waktu itu sempat khawatir nih. Dan kami sudah berkirim surat ke Mahkamah Komisi Yudisial agar persidangan Amar dan kawan-kawan ini dipantau. Karena kami khawatir ada intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain kepada para majelis hakim. Betul. Contohnya yang kami khawatirkan saat itu, hakim merubah penetapannya yang tadinya offline menjadi tiba-tiba menjadi online. Tapi alhamdulillahnya majelis hakim tetap konsisten, tetap meminta jaksa menghadirkan seluruh terdakwa dalam persidangan. Jadi mudah-mudahan lah, kita berharap tiga majelis hakim ini dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Tapi kan dia juga hakim ini kan punya kesimpulan dalam kesaksian itu. Itu yang menguatkan nanti keputusan bisa dikatakan keadilan tuh ada, Bang. Iya, balik lagi. Yang namanya keputusan pengadilan itu adalah pertanggungjawabannya kan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kan gitu. Siap. Jadi ya kita serahkan aja. Lagi, kalaupun nanti ternyata ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan nanti, ya mereka masih bisa mekanisme melakukan banding. Tapi yang kita berharap, ya mudah-mudahan ada semuanya kan proses pemeriksaan saksi, terdakwa dan ahli ini kan dalam tingkat pertama. Jadi kita berharap semua fakta-fakta hukum bisa disampaikan dalam proses persidangan nanti. Bang, Abang kan juga mengenal seorang dokter K, ya kan, Bu Titi, ya kan. Melihat dari supportnya dia, dukungan dia gimana sih, Bang? Ya saya jujur, saya sangat salut lah ya dengan dokter Carmila dan om dan tantenya Ahmad gitu ya, betul-betul memberikan support system.
yang saya lihat kemarin gitu ya, Amar itu terlihat sudah mulai bangkit lagi nih, ya, kepercayaan diri dia karena dari dukungan keluarga dan adik-adiknya ini sangat memberikan support buat Amar untuk berani menyampaikan fakta-fakta di persidangan. Jadi apalagi dari Ganas juga kemarin juga kami hadir memberikan dukungan dari 30 kita menghadirkan teman-teman Ganas 30 orang lebih gitu ya, untuk memberikan semangat lah kepada Amar agar Amar dapat memberikan keterangan dalam persidangan yang sejujur-jujurnya, ya, bongkar semua apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, apa yang dengar terkait adanya peredaran narkotika di Salemba. Tolong disampaikan, sebutkan oknum-oknumnya siapa yang terlibat, terkait modus operandinya seperti apa. Ya ini yang kita tunggu-tunggu nih dari Amar nih. Siap. Betul ya? Siap. Jadi kita menunggu-nunggu nih, mudah-mudahan itu dia sampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa. Dia bisa sampaikan, dia bisa beberkan semua, sebutkan namanya satu-satu gitu ya. Modus operandinya seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti yang kita harapkan ketika pada proses pemeriksaan terdakwa. Oke, Bang, kemarin dari hasil Abang tadi bilang Amar harus membongkar ini semua gitu ya Bang ya. Nah, apakah dengan keberanian Amar kemarin bertanya dan mensekakmat para saksi gitu Bang ya, apakah ini menjadi awal dari keberanian Amar untuk membongkar ini semua gitu Bang? Oh iya, kami dari Ganas sangat berharap Amar Zoni dapat memiliki keberanian untuk membongkar semua modus ataupun oknum-oknum yang terlibat di dalam lapas. Karena ya ini bukan rahasia umum lah. Makanya kalau orang bertanya, narkoba itu masuk dari dari laut, dari teritorial Indonesia, dia harus mekanisme seperti apa? Standarnya sederhananya saya bilang, sepanjang lapas di Indonesia masih bisa diselundupkan narkoba, jangan pernah berharap narkoba bisa bersih di Indonesia, gitu loh. Jadi nggak usah kita bilang gimana cara supaya narkoba tidak masuk ke Indonesia, sindikat narkoba internasional tidak masuk, kita nggak usah bicara terlalu lebar, ya kan? Buktikan dulu lapas kita bebas dari narkoba. That's it, saya bilang. Kalau itu belum selesai, nggak usah ngomong pemberantasan narkoba masuk ke Indonesia, nggak usah ngomong terlalu muluk-muluk menurut saya gitu loh. Ya kan, buktikan dulu lapas kita itu bisa bebas dari narkoba, itu dulu. Kalau itu bisa diselesaikan di seluruh Indonesia, baru masyarakat pasti akan memberikan dukungannya kepada para penegak hukum. Siap. Thank you, Abang. Terima kasih Bang.